orang-orang yang mencoba untuk memperjuangkan persamaan derajat laki-laki dan perempuan itu belum dianggap selesai. Nah, ketika kita membahas masalah kepemimpinan laki-laki dan kepatuhan wanita, ini salah satu yang harus kita ingat apa yang Allah sampaikan di surat Al-Imran ayat yang ke-36. Walaisal dzakaru kal unsa. Tidak sama antara laki-laki dan perempuan itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan di sini. Tapi perbedaan itu bukan untuk melakukan persaingan. Tapi perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan itu bagian dari peluang untuk melakukan sinergi, bagian dari peluang untuk melakukan kerjasama. Laki-laki membutuhkan perempuan dan perempuan juga membutuhkan laki-laki dengan kelebihannya masing-masing. Karena saling membutuhkan itulah maka dalam agama kita laki-laki itu melakukan pernikahan dengan pernikahan itu maka masing-masing akan memunculkan potensinya masing-masing. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan kepemimpinan ini, maka kita diingatkan dengan satu ayat surat An-Nisa ayat yang ke-34. Di awal ayat itu Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam masalah kepemimpinan Islam tidak hanya memandang pemimpin dari sisi kelebihan keilmuannya. Pemimpin itu memiliki kelebihan dari sisi manajerial yang tidak ada. Tapi Islam memberikan pandangan bahwasanya kepemimpinan juga itu memandang dari sisi gender. Dan kebetulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki potensi kepemimpinan itu adalah laki-laki. Ini tegas sudah dipilih Allah, sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Seringkali pemikiran kita, pemahaman kita itu terbiasa terpengaruh oleh pendapat orang-orang orientalis bahwasanya laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama dalam memimpin. Padahal Allah tegas membedakan itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pembedaan itu diberikan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin? Oleh Allah dikatakan yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang pertama, laki-laki itu diberikan kelebihan dibanding dengan wanita. Kelebihan dalam hal kepemimpinan, bukan kemudian laki-laki itu lebih utama, lebih mulia dari perempuan, tidak. Dalam hal masalah kepemimpinan, Allah meletakkan kelebihan laki-laki dibanding dengan perempuan. Tapi kalau masalah yang lain terkait dengan ibadah, terkait dengan ketakwaan, oleh Allah disampaikan inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa, tidak membedakan laki-laki atau perempuan, dan punya peluang yang sama. Tapi terkait dengan kepemimpinan, yang pertama ada kelebihan pada diri laki-laki. Padahal dia ada yang sudah banyak beredar, salah satunya bisa dilihat dari porsi otaknya. Otak laki-laki itu ternyata lebih besar daripada otak perempuan. Di bagian yang lain, hipotalamusnya ternyata lebih lebar dibanding dengan hipotalamus wanita. Dan hipotalamus itu terkait dengan penjagaan, perlindungan. Maka kalau
dia bisa tampil buat menjaga. Nah ini yang dimiliki oleh laki-laki, tidak dimiliki oleh perempuan. Kenapa kemudian dimiliki pada laki-laki? Pemimpin itu butuh ketegasan. Pemimpin itu butuh kewibawaan. Dan itu ada pada laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk di dalam rumah tangga, ibu-ibu lebih senang ketika suaminya, kalau dalam bahasa sekarang itu suaminya maju. Suaminya maskulin, anak-anaknya maskulin itu lebih senang dibanding kemudian ada laki-laki yang tampilannya, mohon maaf, lebih. Tentu ibu-ibu tidak senang nyapa istrinya terus dengan sapaan yang lebih itu tidak mungkin. Itu ada pada laki-laki. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelebihan yang paling menonjol yang kelihatan karena pemimpin itu dia hakim, pengambil keputusan dalam segala suasana, dia harus bisa dan tidak boleh dicampuri dengan situasi psikologis yang penuh dengan emosional. Laki-laki itu tidak memiliki rahim, laki-laki itu tidak mengalami haid, tidak mengalami hamil, tidak menyusui meskipun sama-sama kau punya kelenjar susu. Tapi kalau wanita pada saat hamil melahirkan bisa mengeluarkan air susu, tapi kalau laki-laki meskipun punya kelenjar susu tapi sama-sama dari kelompok mamalia, maka dia tidak akan bisa mengeluarkannya. Ketika wanita mengalami fase itu, wanita mengalami perubahan hormonal yang sangat ekstrem, dan itu membuat dirinya sendiri dengan sendirinya sendiri saja tidak nyaman, sangat berpengaruh dengan faktor psikologisnya, emosinya. Nah ini yang tidak pas jika kemudian pemimpin harus mengambil keputusan dibarengi dengan suasana dia sedang seperti itu, maka keputusannya menjadi keputusan yang tidak mudah. Karena keputusan yang dibarengi dengan emosional. Ini hal yang harus dipahami bersama. Jadi Allah meletakkan perangkat kepemimpinan itu memang diletakkan pada laki-laki. Kelebihannya ada di sini. Kita tahu bersama ketika ada perempuan masuk di ketentaraan misalnya, mesti diminta tegas. Sikapnya yang muncul adalah seperti sikap laki-laki. Tidak kemudian dibiarkan alamiah karena dia perempuan yang sudah apa adanya, tidak begitu. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kemudian ketegasan itu muncul dan sifat-sifat itu ada pada perangkat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, terkait dengan Allah memilih kepemimpinan itu diberikan kepada laki-laki adalah wa bima anfaqu min amwalihim. Ciri yang kedua atau penjelasan yang kedua yang Allah berikan terkait dengan kepemimpinan itu ada pada laki-laki karena mereka itu memberikan nafkah dari harta mereka dan sebagian harta yang dimiliki. Jadi ciri khas ini sudah sesuai dengan takdir. Kalau kita ditakdirkan laki-laki, maka takdir kita adalah sebagai pemimpin. Maka kalau ada pemimpin, ada suami misalnya, selama dia menikah kemudian dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah itu bukan operasional bulanan, operasional harian. Maka itu bukan pemimpin kalau ada yang seperti itu. Ada suami kemudian setiap tahun tidak pernah memberikan nafkah, alasannya istrinya juga bekerja, maka itu bukan suami. Kerelaan dia memberikan nafkah itu jadi berguna. Ada suami terus alasannya